Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal Arab asyrafa lughatil ibad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina Muhammad alladzi huwa afsahu man nataqa bid-dad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Fahadha huwa al-majlisu as-sadisa asyar من برنامج دراسة اللغة العربية من الصفر حتى الاحتراف، وهو في شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول للشيخ الدكتور في عبد الرحيم حفظه الله تعالى. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kita yang ke-16 dalam program pembelajaran bahasa Arab dari nol hingga mahir. Pembahasan dan penjelasan buku pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang non-Arab dari jilid pertama karya Syekh Dr. Fi Abdul Rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Teman-teman sekalian, setelah kita menyelesaikan 4 latihan pada pelajaran yang kelima ini pada pertemuan sebelumnya, atau maaf 3 latihan pada pertemuan sebelumnya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki latihan yang keempat dan seterusnya. Kata penulis hafizahullah ta'ala, at-tamrinur rabi' iqra. Maksud dan inti latihan pada latihan yang keempat ini adalah latihan seputar frasa atau pola frasa mudhaf ilaih. Dan di sini penulis membawakan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan pembahasan mudhaf ilaih, apakah baik yang menjadi mudhaf itu berupa mubtada dan kata setelahnya adalah mudhafun ilaih, atau mudhaf tersebut berupa khabar dan kata setelahnya berupa mudhafun ilaih. Berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya suatu kata dalam bahasa Arab itu bisa memiliki dua fungsi multiganda. Kemudian kata penulis, silahkan teman-teman sekalian baca kalimatnya terlebih dahulu. Ya, betul sekali. Aina baitul mudarrisi. Di mana guru itu? Di mana rumah guru itu? Huwa ba'idun. Rumah guru tersebut jauh. Baitu adalah mudhafun dan al-mudarrisi adalah mudhafun ilaih. Oleh karenanya dibaca al-mudarrisi di kasrah karena dia sebagai mudhafun ilaihi. Tidak boleh dibaca al-mudarrisu. Berikutnya, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu mubtada, kitabu khabar, dan dia juga sebagai mudhaf, dan Allahi mudhafun ilaih. Nomor 3, Al-Ka'batu baitullahi. Ka'bah itu adalah rumah Allah. Ka'bah mubtada, baitu khabar, dan dia sebagai mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Maka baitu ini adalah khabar bagi Ka'bah dan mudhafun bagi kata Allah. Nomor 4, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah. Nomor 5, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Guru itu keluar dari ruangan kepala sekolah. Kalimat nomor 5 ini merupakan kalimat yang diawali
dengan fi'il. Berarti kalimat ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'liyah umumnya terdiri dari fi'il dan fa'il. Kharaja fi'il, al-mudarrisu fa'il, pelaku. Oleh karenanya dibaca al-mudarrisu di dhammah harokat akhirnya. Karena fa'il hukumnya rafa, marfu, yaitu harokat akhirnya di dhammah. Maka tidak boleh dibaca kharajal mudarrisi. Karena ini bukan susunan mudhaf ilaih. Nomor 6, ar-raqmus sadis. Ya, betul sekali. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ini adalah rumahnya Hamid dan itu adalah rumahnya Khalid. Hadza adalah mubtada, baitu adalah khabar dan dia juga sebagai mudhaf, Hamidin sebagai mudhafun ilaihi. Demikian juga kalimat wa dzalika baitu Khalidin, dan itu adalah rumahnya Khalid. Dzalika mubtada, baitu khabar dan sekaligus sebagai mudhafun ilaihi bagi kata Khalidin. Khalidin mudhafun ilaihi. Berarti di nomor 6 ini, pada nomor 6 ini terdapat dua kalimat, yaitu kalimat yang pertama hadza baitu Hamidin dan kalimat yang kedua dzalika baitu Khalidin. Dan waw, huruf waw pada kalimat ini berfungsi sebagai arfu atfin, huruf arful atfi, huruf penghubung. Ar-raqmus sabi' nomor 7. Ya. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Anaknya Ammar adalah seorang siswa dan anaknya Yasir adalah seorang pedagang. Ibnu mubtada dan dia sebagai mudhaf juga, Ammarin mudhafun ilaih, talibun adalah khabar. Demikian juga kalimat wa ibnu Yasirin tajirun, ibnu mubtada juga sebagai mudhafun dan Yasirin adalah mudhaf ilaih, tajirun sebagai khabar. Berarti di sini dapat kita simpulkannya bahwa baik mubtada maupun khabar juga bisa berfungsi sebagai mudhafun dan kata setelahnya berfungsi sebagai mudhafun ilaih. Contoh khabar yang juga berupa mudhafun adalah pada kalimat nomor 3, al-Ka'batu baitullahi. Ka'bah itu adalah rumah Allah. Kemudian contoh mubtada yang juga berfungsi sebagai mudhaf nomor 7 ini, Ibnu Ammarin talibun. Ibnu mubtada dia juga berfungsi sebagai mudhaf dan Ammarin adalah mudhafun ilaihi, talibun adalah khabar. Ar-raqmus tsamin nomor 8. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Rumah guru itu jauh dan rumah pedagang itu dekat. Baitu mubtada, dia juga sebagai mudhaf, al-mudarrisi mudhafun ilaihi, kemudian kata ba'idun adalah khabar bagi kata baitu. Demikian juga kalimat setelahnya. Baitu adalah mubtada, dia juga berfungsi sebagai mudhaf, at-tajiri adalah mudhafun ilaih, dan qaribun, kata qaribun adalah khabar bagi kata baitu. Ar-raqmus tasi' nomor 9. Hadza miftahus sayyarati. Betul sekali. Aina miftahul baiti? Ini adalah kunci mobil. Di mana kunci rumah itu? Hadza mubtada, miftahu
khobar dan dia juga sebagai mudhof. As-sayyarati mudhofun ilaih. Oleh karena itu tidak boleh dibaca hadza miftahun. As-sayyaratu, miftah tidak boleh ditanwin karena dia sebagai mudhof. As-sayyaratu tidak boleh di dhamma karena dia sebagai mudhofun ilaih. Jadi bacaan yang benarnya adalah hadza miftahus sayyarati. Ar-raqmul ashir, nomor 10. Man anta ya waladu? Ana ibnu Abbasin. Siapa kamu wahai anak laki-laki? Saya adalah putranya Abbas. Kata ya waladu, kata waladu pada kalimat ini tidak boleh ditanwin karena dia sebagai munada, dan telah berlalu pembahasan dan penjelasan bahwa munada, sesuatu yang dipanggil itu tidak boleh ditanwin. Maka tidak boleh kita membaca ya waladun. Namun bacaan yang benar adalah ya waladu. Ar-raqmul hadi ashar, nomor 11. Wa benu man huwa? Huwa benu Khalidin. Dan putra siapa dia? Dia adalah putranya Khalid. Wa benu ibnu mudhaf, kemudian man mudhafun ilaih. Dan meskipun man adalah mudhafun ilaih, hal tersebut tidak boleh tidak menjadikan kata man ini menjadi kasroh harokat akhirnya tetap sukun, karena dia berupa isim mabni, yaitu kata benda yang harokat akhirnya tidak dapat berubah. Kata man, kata tanya man siapa, adalah isim mabni, yaitu kata benda yang tidak dapat berubah harokat akhirnya, sehingga meskipun kedudukannya sebagai, baik dia sebagai khobar atau dia sebagai mudhofun ilaih, namun harokat akhirnya tetap yaitu disukun karena dia berupa isim mabni, kata yang tidak berubah harokat akhirnya. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya kata yang harokat akhirnya di dhamma ketika dia sebagai mubtada atau sebagai khobar atau sebagai fa'il adalah kata yang harokat akhirnya dapat berubah, disebut dengan istilah mu'rab. Kata yang harokat akhirnya sebagai mu'rab, isim mu'rab, kata benda yang harokat akhirnya dapat berubah. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya kata benda itu dari segi perubahan harokat akhirnya ada dua jenis. Yang pertama adalah isim mu'rab, ismun mu'rabun, kata benda yang dapat berubah harokat akhirnya. Contoh kitabun, qalamun, baitun, masjidun, dan seterusnya. Karena kata-kata ini bisa berubah harokatnya dari dhamma menjadi kasroh. Contoh kata kitabun bisa dibaca kitabin, qalamun bisa dibaca qalamin, dan seterusnya. Yang kedua adalah kata yang tidak dapat berubah harokat akhirnya, disebut dengan istilah isim mabni. Contoh huwa, kata ganti huwa dia laki-laki, hiya kata ganti hiya dia perempuan, hada kata tunjuk, dzalika kata tunjuk untuk yang jauh, hada kata tunjuk untuk yang dekat. Kemudian man siapa. Maka kata isim-isim mabni ini apapun kedudukannya dalam kalimat, baik dia sebagai mubtada atau khobar atau sebagai mudhofun ilaihi, harokat akhirnya tetap tidak bisa berubah. Kemudian ar-raqmu tsani asyar, aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?
Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinah. Masjid tersebut berada di Madinah. Fil Madinatil Munawwarati. Ar-raqmu tsalitsa asyar bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Putrinya Hamid di sekolah dan putrinya Muhammad di kampus atau universitas. Ar-raqmu ar-rabi' asyar ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Nama guru itu adalah Sa'id dan nama insinyur itu adalah Khalid. Isim mubtada dan juga sebagai mudhaf, al-mudarris mudhafun ilaih, Sa'idun adalah khabar. Demikian juga kalimat setelahnya. Ismu adalah mubtada dan dia mudhaf, al-muhandisi mudhafun ilaih, Khalid adalah khabar. Ar-raqmu al-khamisa asyar, nomor 15. Ya, betul sekali. Ammut talibi ghaniyun. Paman siswa itu kaya. Ar-raqmu sadis asyar, nomor 16. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Mughlaqun adalah kebalikan dari kata maftuhun. Ar-raqmu as-sabi asyar khalu Hamidin fakirun. Pamannya Hamid adalah seorang fakir. Kata khalu, paman, yaitu paman dari pihak ayah, saudaranya bapak, saudara laki-lakinya bapak. Adapun saudara laki-lakinya ibu akan datang nanti contohnya. Clear ya. Khalu itu adalah saudara laki-laki ibu dari pihak ibu. Maka kata paman dalam bahasa Arab ada dua, bisa ammun yaitu paman atau om dari pihak laki-laki, saudaranya bapak, atau paman dari pihak ibu, saudara laki-lakinya ibu. Saudara laki-laki bapak disebut dengan ammun, sedangkan saudara laki-laki ibu bahasa Arabnya adalah khalun. Khalu Hamidin fakirun. Pamannya Hamid seorang fakir. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Mobilnya Abbas berada di jalanan. Ar-raqmu at-tasi' asyar, nomor 19. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Putra siapa kamu? Saya adalah putra guru itu. Ibnu mudhaf dan man adalah mudhafun ilaih. Ainal kalbu, di mana anjing itu? Huwa tahta sayyarati. Anjing tersebut berada di bawah mobil. Ini latihan yang pada pelajaran kelima ini teman-teman sekalian agak banyak ya, dan setiap latihan banyak nomornya, sehingga kita harus membagi-baginya ke dalam beberapa latihan agar durasi pelajarannya tidak terlalu lama. Insyaallah sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan latihan berikutnya di pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.